Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, mari kita tanamkan dalam hati kita bersama sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan takwa, sehingga kita bisa terus istiqomah untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang taat pada perintahnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat manusia dari lembah kenistaan yang gelap gulita menuju tempat yang terang benderang dan berada dalam ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, yakni umatnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya mengawali khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak diri sendiri, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal iman dan takwa kita semua ini menjadi hamba yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tolak ukur apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak adalah kemampuan kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketakwaan ini bukan hanya ada di lisan saja, namun terukur dari kesesuaian mulut dan perbuatan. Bisa saja kita tahu sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kita fasih mengatakan hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun jika ternyata lain di mulut, lain di hati, dan lain di kenyataan, maka ketakwaan kita pasti diragukan. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah yang mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Pergantiannya tahun ini
harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi dan introspeksi diri terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil ibrah, hikmah dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat ataupun orang yang celaka. Allah juga sudah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masyiral hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru ini. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Luqman ayat 34 disebutkan, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi besok. Dalam satu ayat ini Allah menunjukkan 5 kekuasaannya sekaligus tentang masa depan. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat datang. Kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu.
Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu seperti USG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Yang keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Dan yang kelima, Allah lah yang tahu kapan seseorang akan mati. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh setiap makhluk yang bernyawa. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal ataupun batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua, dan marilah kita renungi pesan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun bi nadarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم دفع عنا العلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر